Ya baik pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk mencoba terhubung dengan Bapak Syailendra, Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Syailendra, selamat pagi. Selamat pagi Pak Syailendra. Selamat pagi Pak Syailendra. Suaranya belum masuk. Ya baik, sambil menunggu sambungan dari Bapak Syailendra, beberapa hari ini memang sudah dikatakan oleh Kementerian Agama bahwa segala kepengurusan dari mulai COD yang saat ini masih diurus oleh pemerintah berada di sana. Dan kami juga akan mencoba untuk menghubungi Bapak Vinanda, begitu salah satu pekerja warga negara Indonesia yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Vinanda. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Vinanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, baik Pak Vinanda, begitu kami mendengar informasi bahwa Anda mengetahui begitu ya, paling tidak apa penyebab selain badai begitu, bagaimana juga kronologis ketika kren jatuh kemudian menimpa Masjidil Haram dan menewaskan sekian ratus orang. Bisa Anda ceritakan sedikit? Begini ya Pak, sebetulnya hari itu Jumat kita semua para pekerja libur. Dari yang saya tahu memang mobil kren itu adalah service crane ya, alat untuk membantu untuk transportasi material dari luar dinding Masjidil Haram menuju masuk. Tapi setahu saya memang alat itu sudah lama tidak digunakan, hanya standby untuk darurat membantu alat-alat dari dalam Masjidil Haram untuk keluar atau membawa masuk dari luar ke dalam, seperti itu. Yang pasti memang saat itu badainya kencang sekali, luar biasa ya. Sedangkan karena dia hanya sebuah mobil crane itu, mungkin saya juga nggak tahu posisi duduknya atau posisi boomnya yang miring, sudah sehingga terkena badai angin dari belakang, tinggal menekan posisi boom, akibatnya dia terjungkil seperti itu. Jadi Pak Vinanda, memang itu dikarenakan memang angin badai ya pada saat itu ya. Angin badai. Alam itu aja sih, nggak ada yang lain. Dia selepas yang lain saya juga dengar karena itu posisi mobil keren sering geser sini geser sana karena renovasi di masjid, mungkin juga ada pembebanan di belakang mobil kerennya yang berkurang gitu, seperti itu. Jadi ya beda dengan posisi tower crane yang tertancap ke dalam fondasi ke tanah, jadi dia cukup kuat. Kalau ini kan tidak, dia gerak sini gerak sana. Kalau bebannya berkurang di belakang untuk menahan, kalau ada tekanan angin yang berlebih, beban itu secara otomatis pasti kalah, jadi menjadi dia jatuh. Bisa berbagi cerita bersama kami saat ini ada di sana, bagaimana kemudian penanganan pasca musibah yang terjadi pada tanggal 11 September lalu. Apakah saat ini pemerintah Arab Saudi sudah mulai memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat musibah itu di Masjidil Haram? Malam itu juga selalu saya lihat di TV, di channel live-nya Mekah, Masjidil Haram, mereka langsung melakukan pembersihan. Cuma untuk menaikkan kembali kren itu atau mengangkat pembersihan itu agak susah karena jemaah haji sangat banyak, dan untuk mengangkat alat besar itu juga perlu alat yang juga besar sekali gitu. Mulai dari mencopoti krennya satu-satu sampai membawa mobil, mungkin perlu trailer yang besar. Saya rasa mungkin agak sulit ya dengan keadaan jemaah haji yang banyak seperti ini gitu. Cuman untuk di bagian dalamnya semua saya rasa sudah langsung bersih, sudah bisa dipakai lagi sekarang. Ya baik Pak Vinanda, kalau kami bisa melihat bahwa kemarin kren itu terjungkal begitu ya, akhirnya jatuh di Masjidil Haram ini. Setelah
musibah itu, pasca musibah itu, apakah kemudian para pekerja di sana dan juga pemerintah Arab Saudi mengantisipasi begitu hal-hal sepertinya agar tidak terulang kembali, karena kita tahu bahwa cuaca di sana masih ekstrim dan kemungkinan masih bisa terjadi. Pasti dari pihak proyek sendiri saya lihat pasukan TNI-nya yakin mengecek kondisi alat-alat, bagaimana duduknya, sumber ada pembebanannya supaya tahan terhadap angin. Begitu juga dengan para polisi saya lihat makin aktif untuk mengarahkan jemaah haji supaya tidak mendekat dengan alat-alat berat. Jadi sudah banyak yang dilakukan lah, mungkin antisipasi selanjutnya dari pemerintah Saudi di sekitar Masjidil Haram. Berbagi bersama dengan pemirsa TV One, dan mudah-mudahan pelaksanaan jemaah ibadah haji di sana dapat berjalan baik pasca musibah yang terjadi pada 11 September yang lalu. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk berkomunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah, Arab Saudi, bersama dengan Bapak Syailendra Putra. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Syailendra. Para pemerintah TV One di seluruh Nusantara. Baik, Pak Syailendra, kita sudah melihat begitu beberapa keluarga para korban meninggal, warga negara Indonesia yang ada di sana, yang juga mempertanyakan begitu bagaimana saat ini proses penanganan jenazah yang ada di sana, sertifikat kematian hingga pemakaman yang akan dilakukan di sana. Bagaimana update hingga saat ini, Pak Syailendra? Terima kasih para pemirsa TV One yang saya hormati. Proses pemakaman seorang yang meninggal dunia dalam rangka haji itu dilaksanakan oleh maktab. Pihak maktab atau muasasah akan melakukan proses pemakaman itu setelah adanya sertifikat kematian dari rumah sakit. Kemudian pihak maktab nantinya akan menghubungi pihak kloter atau ketua kloter di mana jemaah atau almarhum itu berasal, dan kemudian akan diinformasikan mengenai kapan dan waktu pelaksanaannya. Ya, Pak Syailendra, apakah saat ini masih ada jenazah yang tertahan begitu di rumah sakit menunggu sertifikat kematian yang saat ini sedang diurus mungkin oleh pihak Anda dan dalam Kementerian Agama dalam hal ini? Ya, itu memang masih ada beberapa jenazah yang belum dimakamkan. Dan itu biasanya menunggu dari sertifikatnya keluar, kemudian akan pihak muasasah yang akan melaksanakannya. Pak Syailendra, dari sekian banyak selain korban tewas, apakah masih ada warga negara Indonesia yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit ataupun perawatan jalan yang saat ini ada di Mekah, Arab Saudi? Dirawat di rumah sakit, dan juga sudah banyak yang kembali ke kloternya masing-masing. Dan pihak Kesehatan Haji Indonesia bekerja sama dengan Dakar Mekah terus melakukan usaha-usaha untuk menemukan kemungkinan masih adanya korban-korban yang belum ditemukan. Baik, terima kasih Bapak Syailendra Putra, Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih atas informasi terkini yang disampaikan untuk masyarakat. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat setelah jeda berikut ini dengan informasi dari rumah duka keluarga korban di Makassar. Kami akan segera kembali dengan informasinya.